Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hasbi SHI. Saya sebagai guru fikih di MTS Nurul Ittihad NW Mapong, Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan PIT 1 di LPTK YN Palangkaraya, Kalimantan Tengah tahun 2025. Pada video kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Nurul Ittihad NW Mapong di kelas 7 dengan materi sholat Jumat. Inilah uji kinerja saya, semoga berjalan dengan lancar dan selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, silakan rapikan dulu tempat duduknya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Pelajaran kita kali ini kita terlebih dahulu berdoa. Kali ini akan dipimpin oleh Satria. Silakan maju Satria. Kita boleh belajar. Marilah kita berdoa. Doa mulai. Selanjutnya saya akan absen dulu ya. Semuanya masuk? Alhamdulillah. Kita mulai. Pertama, Abdul Halik hadir. Hadir. Dani Pak Rizi. Hadir. Ahmad Zakir. Hadir. Amira Lutfiani. Sebelum masuk ke materi, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kali ini akan dipandu oleh Maulia. Silakan maju Maulia. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Jadikan merdeka tanahku, negeriku yang kucintakan. Hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, kita akan masuk ke materi pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang sholat Jumat. Kira ada yang bisa apa itu sholat Jumat? Salat Jumat.
yang dilaksanakan pada saat tergelincirnya dan didahului oleh dua hukum sholat Jumat. Apa hukum sholat Jumat? Fardu ain. Apa yang dimaksud dengan fardu ain? Fardu ain. Jelaskan. Hukum fardu ain. Hukumnya lah. Hukum fardu ain. Ya. Hukumnya wajib. Apa itu wajib? Bila dikerjakan akan mendapatkan. Kalau tidak dikerjakan, apa contoh fardu ain selain sholat Jumat? Sholat lima waktu. Apa sholat lima waktu? Fardu dibagi menjadi berapa? Dua. Fardu ain. Fardu ain dibagi berapa? Dua. Bukan. Fardu ain dan fardu kifayah. Apa contoh fardu kifayah? Fardu kifayah apa contohnya? Salat Jumat. Fardu kifayah contohnya apa? Salah satu yang sering terjadi, wajib terjadi masyarakat atau sekitar kita, itu salah satu contoh fardu kifayah. Apa? Sholat sholat apa artinya fardu kifayah? Maksud dengan fardu kifayah? Fardu yang dikerjakan oleh seseorang mewakili seorang yang kewajiban dari semua jamaah hidup atau masyarakat itu gugur. Bisa diwakili oleh satu kifayah. Fardu kifayah. Dasarnya, dasar laksanakan sholat Jumat. Coba siapa yang baca Nadia? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang dasar laksanakan sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal jumu'ati sayyid. Ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Artinya, Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingatkan Allah dan tinggalkanlah jual beli. artinya itu
tinggalkan jual beli. Kenapa ditekankan kepada jual beli? Karena pada masa Rasulullah, zaman Rasulullah, semua masyarakat, mayoritas masyarakatnya mengerjakan jual beli dan ditekankan kepada jual beli. Kita tadi ada kebun, ada dagang, ya. Hari Jumat lebih agung daripada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Jangan tinggalkan. Kemudian istimewa selanjutnya apa? Sebaik-baiknya hari yang disenangi matahari. Disebut dengan Sayyidul Ayyam. Terakhir, hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dalam 100.000 penghuni neraka. hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni untuk mengampuni bagi orang yang meninggal pada hari Jumat. Bagus orang yang meninggal hari Jumat, ya. Belum jadi nenek-nenek, belum jadi kakek-kakek. Nah, kita dipanjangkan umur kita, ya. Sholat Jumat bukan pengganti sholat zuhur. Sholat Jumat merupakan sholat yang berdiri sendiri. Tetapi bagi yang sudah melaksanakan sholat Jumat, maka tidak ada kewajiban Melaksanakan sholat zuhur. Tidak menjadi pengganti sholat Zuhur. Lanjut ke Satu hari bagi setiap laki-laki yang sudah balik. fardu ain, artinya wajib bagi orang-orang laki-laki yang sudah balik. dia harus melaksanakan Sholat Jumat. Kenapa tidak perempuan? Kalau perempuan jatuh kepada sunnah bagi perempuan. Kalau laki-laki Wajib. fardu ain, karena perempuan lebih baik sholat di Rumah. bukan di rumah. Unsur yang kedua, Wajib dilakukan secara berjamaah. wajib dilakukan secara Berjamaah. bisa sendiri, ya. Sholat Jumat harus dilakukan secara Berjamaah. ada pendapat lain yang mengatakan bisa 12 orang. Tidak boleh. Tidak bisa. Pendapat lain, tapi dalam mazhab minimal 4 orang. ya. Yang ketiga, Dilaksanakan setelah tergelincirnya matahari hingga memasuki waktu sholat asar. dilaksanakan setelah Tergelincir
religius. Tidak dilaksanakan di pagi hari. Kalau di pagi hari sholat apa? Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Adha harus dilaksanakan pada pagi hari tergelincir matahari waktu zuhur. Selanjutnya memiliki dua rakaat. Berapa rakaat satria? Sholat Jumat. Berkat. Dua rakaat. Dalam syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat ada dua pendapat di dalam. Yang pertama, kitab Sapina sapi, dan pendapat yang kedua, kembali dengan pendapat yang pertama dari pertama apa? dilaksanakan pada waktu sholat zuhur, Dua, dilaksanakan di permukiman, dan ketiga, dilaksanakan secara berjamaah dengan jumlah jamaah minimal 40 orang. Sudah dibahas tadi kan? Empat, laki-laki yang merdeka dan telah memasuki usia balik dapat sholat Jumat dalam satu tempat yang sama. Secara bergiliran ya. Sudah dilaksanakan, terus ada roda kedua bisa ya. Harus satu kali dilaksanakan. Yang keenam, Didahului oleh melaksanakan dua khutbah. melaksanakan Dua khutbah. ini yang sudah terjadi di masjid. Pada saat pelaksanaan dua khutbah. Merdeka. Ya, Memasuki usia balik. Pak. Berapa? Laki-laki. Sehat. Menetap. Syarat sah sholat Jumat meliputi beberapa persyaratan. Empat. Apa? Empat apa tiga? Tiga. Empat. Menurut kita partai konkret tidak satu Perkampungan atau pemukiman. pemukiman tiga Dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. sekarang unsur-unsurnya dari kedua pendapat tadi antara Sakinah Najah dan syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, Islam. Masuk ke dalam pendapat kedua. Merdeka. Kedua. Memasuki usia balik. Berapa? Laki-laki. Sehat. Dua.
syarat sahnya sholat Jumat. Syarat sahnya. Yang pertama, Perkampungan atau pemukiman. Masuk ke dalam. Pendapat yang pertama dan kedua. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah dengan jumlah minimal 40 orang. Pendapat? Pertama dan kedua. Dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Pendapat? Pendapat pertama dan kedua. Selanjutnya, tidak terdapat dua sholat Jumat dalam satu tempat yang sama. Pendapat? Pertama. Kelima, didahului oleh pelaksanaan dua khutbah Jumat. Masuk ke dalam pendapat? Pendapat. Atau Sabinatul Najah. sehingga dikelompokkan menjadi 7 yang telah kita bahas tadi ya, gabungan dari dua pendapat antara kitab Sabinatul Najah dan Nakal bukan menjadi 7 syarat, itu Islam merdeka, memasuki usia balik, laki-laki, sehat, menetap. Kemudian kita padukan antara pendapat yang pertama dan kedua. Syarat wajib sholat Jumat ada. Syarat wajib sholat Jumat ada. Ada 4. Ada 4. Satu. Pemukiman. Nah, 2. Berjamaah dengan 40 orang jamaah. Dilaksanakan. 3. Dilaksanakan pada waktu Sholat Jumat termasuk sholat yang diterapkan bacaannya. Kalau sholat zuhur tidak seperti apa kalau tidak dikeraskan? Seperti apa? Sholat apa juga yang dikeraskan suaranya? Idul Fitri. Keraskan suaranya. Dasar sholat sudah ya. Kemudian syaratnya sudah. Syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat sebanyak berapa? Sebanyak 6. Ya. Berapa? Syarat sah sholat, syarat wajib sholat Jumat ada berapa? Syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajibnya ada berapa Mira? 7. Ada 7. Itu syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, Islam. yang kedua,
Kalian sudah balik? Belum. Belum, ada yang sudah. Yang keempat? Yang kelima? Enam? Tujuh? Dari satu. Islam. Kalau orang dikatakan Islam, apa syaratnya? Agama Islam. Syarat dari orang Islam. Nah, baca bukan syarat, enggak. Itu merupakan rukun Islam yang berapa? Yang kedua apa? Rukun Islam. Sholat 5 waktu. Yang ketiga. Kelima. Rukun Islam. Terus ucapkan 2 kali. Yang kedua merdeka. Merdeka artinya tidak menjadi mudah. Sekarang yang sudah merdeka semuanya ya. Ada perbudakan. Ketiga memasuki usia balik. Usia balik. Terus melaksanakan sholat Jumat. 4 Berangkat. Apa artinya berangkat? Sehat dan dijaga. Ada semani dan orang gila masuk ke masjid nanti Yusul Allah mengamuk buat keributan. Selanjutnya nanti kenapa tidak perempuan? Karena perempuan disunat melanjutkan sholat di rumah. Walaupun ada yang melaksanakan sholat Jumat harus dipisah. Kan di masjid ada 2 lantai, di bawah, one di atas, harus dipisah. Harus ada jarak ya. Ada perempuan yang mau melaksanakan sholat bagaimana dengan sholat zuhurnya? bisa diganti. Bagaimana dengan sholat zuhurnya? Tidak wajib melaksanakan, tidak mengikuti sholat Jumat. Oke. Laki-laki dan dia sehat. Alhamdulillah. Sehat. Kalau sakit jangan pergi ke masjid ya. Harus sehat. Seperti sekarang saya akan berikan LKPD. Silahkan analisis ya. Analisis gambar ini. Buat kelompok dulu, buat kelompok. Oke, buat dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab analisis gambar atau alat peraga. Azan pertama mau mendekati azan kedua. Azan kedua khutbah menegakkan khutbah sholat Jumat berjamaah. Jawaban atas gambar peraga. Dua salat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan simpulkan pelajaran kita kali ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan diri saya sendiri. Bagaimana belajarnya? Untuk kesimpulannya, sholat Jumat adalah merupakan sholat yang wajib dilakukan oleh yang sudah itu pelajaran kali ini kita akhiri dengan berdoa. Kita berdoa dengan doa sholatul Fatihah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.